Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali anak-anak bisa menyaksikan materi pembelajaran mana pada kesempatan kali ini saya masuk di kelas 9 untuk menyampaikan materi, di mana sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada siswa kelas 9 kembali belajar di semester 2. Mudah-mudahan akan semakin giat dalam belajar dan memperhatikan materinya lebih jeli lagi. Untuk itu, di kesempatan kali ini, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam materi di pendidikan agama di semester pertama. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi pertama di semester 2. Bab pertama yakni berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, memahami makna qada dan qadar, kemudian menyajikan dalil naqli yang berkaitan dengan peristiwa qada dan qadar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berkaitan dengan terjadinya suatu kejadian di alam semesta ini, seperti terjadinya siang dan malam, kemudian teraturnya peredaran matahari, planet dan sebagainya, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam jenis apapun, usaha apapun dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia, pada akhirnya Allah lah yang akan menentukan hasil yang diperolehnya. Nah, di sini kaitan antara materi kita yang disebut dengan qada dan qadar, ya, akan kita jelaskan apa itu qada dan apa itu qadar. Oleh karena itu, walaupun kita sudah mengetahui tentang ketentuan yang Allah tetapkan kepada diri kita, namun tidak berarti manusia itu tidak berusaha dengan apa yang sudah Allah tentukan. Disinilah perlunya ikhtiar, tawakal dan doa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya qada dan qadar itu adalah ketentuan yang pada pembagiannya juga terbagi pada dua bagian. Ada qada atau ketentuan Allah itu yang disebut juga dengan takdir yang bisa dirubah, dan ada juga qada, ketentuan Allah itu yang tidak bisa diubah oleh manusia itu sendiri. Akan kita jelaskan berkenaan dengan pengertian qada dan qadar. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, Allah telah mengatur dan menetapkan beberapa perkara atas diri manusia, seperti ajal, jodoh, maut. Nah, di sini semuanya sudah ditentukan oleh Allah yang tertulis dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz ini merupakan kitab yang Allah tulis beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Meskipun alam semesta ini belum ada diciptakan, di dalam Al-Quran Lauhul Mahfuz ini tersebut
beberapa kata, yaitu 13 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua yang terjadi di alam semesta ini, baik yang terjadi pada masa umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, bahkan sampai dari Nabi Adam alaihissalam, semuanya sudah terangkum dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita perhatikan antara qada dan qadar merupakan suatu perkara yang berbeda, pengertian yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dikarenakan antara qada dan qadar ini sama-sama merupakan ketentuan yang Allah berikan. Kalau kita artikan secara bahasa, yang namanya qada adalah hukum, ya, ketetapan, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Itu yang diartikan secara bahasa. Sementara secara istilah bisa diartikan ketentuan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Nah, dalam pengertian zaman azali ini, zaman sebelum adanya penciptaan seluruh alam semesta, baik itu langit dan bumi. Jadi semua ketentuan Allah terjaga kerahasiaannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz tadi. Sementara kalau qadar, ya, qadar dari segi pengertiannya yaitu perwujudan dari ketetapan qadar itu sendiri, qada itu sendiri, atau ukuran yang sudah Allah tentukan dari suatu kejadian. Misalnya Allah sudah menentukan rezeki seseorang dari qada, kemudian perwujudan dari qada itu, qadarnya rezeki seseorang itu sejauh mana, sebanyak mana, itulah yang merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Allah menurunkan hujan di suatu daerah. Nah, ini merupakan qada dari Allah. Kemudian qadarnya seberapa lama hujan itu akan diturunkan, ya. Misalnya 2 jam, 3 jam, atau sehari semalam, itulah dari perwujudan qada yang disebut juga dengan qadar. Nah, disinilah antara perbedaan qada dan qadarnya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, setiap muslim diwajibkan untuk percaya adanya qada dan qadar. Karena qada dan qadar merupakan rukun akidah yang terakhir, atau yang disebut juga dengan rukun iman yang terakhir. Manusia, ya, hanya bisa berusaha dengan apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah tadi. Nah, semua kejadian, semua peristiwa itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, dari rincian tadi jelas bahwa kita memahami tentang qada dan qadar. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti untuk memakai masker ketika berada di luar rumah, kemudian menjauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan.
dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun, serta menjaga pola hidup sehat seperti rajin berolahraga serta memakan makanan yang bergizi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.